sore semuanya. Selamat sore. Sehat-sehat, Mas Mbak. Alhamdulillah. Semua sehat. Ibunya semua teman-teman sehat. Ya, Alhamdulillah. Sehat. Oke, Mbak Mas. Selangkah demi selangkah. Walau pelan-pelan, kita harus juga maju. Jadi nanti sambil kalau ada yang masih belum jelas itu sambil Ibu jelaskan, tetapi kita juga sambil maju membahas hal yang lain. Mbak Mas, terakhir kita bahas apa ya? Ayo Mbak Mas diingat, terakhir kita sudah bahas sampai apa? Kemarin ZKPL Ibu. Oke. Data. Iya. Oke, Ibu ulang sebentar yang lalu. Masih tentang menguji rata-rata satu populasi. Misalnya untuk uji efektivitas dengan kriteria itu rata-ratanya lebih dari sekian misalnya. Maka pilihan statistik uji hanya ada 2, kalau tidak Z mesti T. E. Oke. Tergantung Menggunakan simpangan satu. Tergantung yang diteliti adalah sampel atau populasi. tergantung yang dimiliki adalah simpangan baku sampel atau populasi. Jangan hanya kalau yang dimiliki sampel atau populasi, yuk apanya? Gitu ya. Simpangan baku sampel atau populasi. Simpangan baku sampel ditulis dengan tanda apa, Mas Mbak? S. Sedangkan yang populasi pakai sigma. Oke. Ya. Menolak atau menerima hipotesis 0, entah pakai Z atau pakai T, apa yang perlu diperhatikan adalah rumusan alternatif. Kalau rumusannya tidak sama dengan, titik kritisnya 1 atau 2? 2, di kiri dan kanan. Kalau tidak sama dengan, maka ada 2 titik kritis, yaitu di kiri dan di kanan. Karena itu, batas T atau Z-nya ditentukan oleh alfa yang dibagi 2. Tetapi kalau rumusan alternatifnya lebih dari, titik kritisnya hanya 1, di kiri atau di kanan? Kanan, Bu. Kalau lebih dari, betul di ujung kanan. Kalau kurang dari, betul di ujung kiri. Oke? Terakhir latihan mengerjakan soal nomor berapa? Nomor 2, Bu. 2. Nomor 2. Sudah dibahas opo belum? Sudah, Bu. Nomor 2 Sudah. Terus ada PR, disuruh mengerjakan nomor lain enggak? Tidak disuruh, Bu. Tidak disuruh, yang sudah Anda kerjakan nomor berapa saja? Loh, enggak ngerjakan, Bu. Oh, enggak disuruh. Masa S2 loh, Bu. Oh, enggak disuruh mengerjakan. Ya, kalau enggak loh, Bu. Nek TK loh, Bu. Enggak disuruh mengerjakan. Hello. Sudah semua, Bu. Oh, sudah semua, baru keren gitu loh. Jadi S2 itu Ibu, where are you? Putus-putus, Bu.
Kambakap. Kenapa tadi kok tiba-tiba berhenti di tempat Ibu? Ya, Mbak Mas. Oke, baguslah. Anda sudah mencoba mengerjakan yang lain. Oke, sekarang Ibu akan meningkat. Walaupun yang sudah dibahas kemarin, kalau ada keraguan, nanti bisa sambil dibicarakan. Sekarang lihat di buku halaman tabel, ada tabel di situ. Ya, halaman 305. Tabel 10.1. Ketemu Mbak Mas? Ya, Bu. Oke. Nah, itu adalah ringkasan untuk beberapa macam pengujian. Yang teratas, H0 mu sama dengan mu 0, bisa alternatifnya kurang dari, bisa lebih dari, bisa tidak sama dengan. Lihat, setnya itu digunakan jika sigma diketahui atau N-nya lebih besar sama dengan 30. Jadi, mestinya patokan pakai Z atau E itu masalah yang diketahui simpangan bagus sampel opo populasi. Namun, jika N-nya lebih besar dari 30, bolehlah lebih besar atau sama dengan. Jika N-nya minimal 30, bolehlah pakai Z. Gitu loh. Dengan mengganti sigmanya dengan S. Nah, sekarang Ibu akan bahas yang paling bawah dulu di tabel itu. Ini adalah untuk pengamatan berpasangan. Oke, misalnya discovery learning kemarin, soal tentang kasus pertama yang dipilih itu, misalnya dikatakan efektif jika hasil setelah pembelajaran lebih dari sebelum pembelajaran. Dilihat dari rata-ratanya. Oke, beda kan dengan kemarin? Yang kemarin kan efektif jika rata-ratanya lebih dari 75. Bisa saja peneliti menggunakan kriteria efektif itu jika rata-rata sesudah lebih dari rata-rata sebelum. Kalau seperti itu yang jadi kriteria si peneliti, berarti peneliti harus punya data apa? Data sesudah dan sebelum. Ya, data sesudah atau sebelum. Kalau itu tes, Anda kenal dengan pretest dan post-test. Mengukur indikator yang sama, instrumennya harus dibuat setara dengan tingkat kesulitan yang hampir sama. Sekali lagi, mengukur indikator yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama, tapi yo jangan plek persis. Orang matematika yang nggak kreatif begini, di sini Budi membeli jeruk, yang di situ ganti Endah membeli apel, ya podo wae gitu loh, ya jangan seperti gitu-gitu banget lah, gitu kan. Nah, oke ya. Punya data pretest post-test. Sekarang mau diuji apakah rata-rata post lebih besar dari rata-rata pretest. Oke, itu topik kita. Coba Ibu akan presentasikan PPT.
Ya, sekali lagi, ini yang dibahas kemarin. Oke, perhatikan rumusan alternatif tidak sama dengan atau lebih besar atau kurang dari. Ini akan mempengaruhi apakah titik kritis itu ada di sebelah kiri kanan, titik kritis, ataukah hanya di sebelah kanan saja. Maaf, gambarnya kurang simetri. Gambar di laptop itu kurang cantik. Ataukah hanya di sebelah kiri saja. Nah, oke, kalau rumusannya tidak sama dengan di sini ini untuk menerima H0. Terlihat Mbak Mas gambarnya? Ya, Bu. Oke, suaranya mantap ini Mas Theo ya. Oke. Ya, Nah, tapi yang lain ora denger loh ya, bangun. Nah, Iya, Bu. kalau yang lebih dari titik kritisnya di kanan, ini adalah untuk H0 diterima. Sementara kalau alternatifnya begitu, ini untuk H0 diterima. Dengan kata lain, kalau untuk tidak sama dengan titik kritisnya di dua sisi. Karena itu luas ini adalah seluas alfa dibagi 2. Tergantung pakai Z atau pakai T. Kalau Z ini Z alfa per 2. Kalau T itu T alfa per 2. Dengan derajat bebas N kurang 1. Baik Z maupun T, keduanya simetri. Jadi, kalau yang kiri namanya Z alfa, kalau yang kanan namanya Z alfa per 2, yang kiri adalah negatif. Z alfa per 2 kalau pakai Z, negatif T alfa per 2 kalau pakai T. Bagaimana kalau yang alternatifnya lebih dari? Kalau yang alternatifnya lebih dari, maka titik ini kalau pakai Z namanya Z alfa. Kalau pakai T namanya T alfa. Alfanya tidak dibagi 2. Kalau alternatifnya kurang dari, titik kritisnya di kiri, jadi H0 seperti ini ditolak. Ya kalau rata-ratanya terlalu kecil atau ada di ujung kiri. Kalau pakai Z, namanya negatif Z alfa. Kalau pakai T, namanya negatif T alfa dengan derajat bebas N kurang 1. Ini daerah menolak H0 yang merah. Ya, sementara ini dulu kalau ada keraguan setelah mengerjakan soal-soal, boleh ditanyakan ke Ibu, misalnya lewat WA. Boleh. Oke, sekarang kita akan bahas pengamatannya berpasangan. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya permasalahan, apakah rata-rata sesudah itu lebih dari sebelum? Misal Ibu gunakan tanda seperti ini. Pertanyaan si peneliti adalah, apakah rata-rata sesudah lebih dari sebelum? Ini kalau soal tes. Setelah melaksanakan pembelajaran tertentu. Kalau ini soal diet, berat badan, ya mungkin
Apakah sesudah kurang dari sebelum, apa malah lebih? Misra popo. Oke, Mbak Mas. Sekarang secara matematis perhatikan bahwa menanyakan apakah apakah rata-rata sesudah lebih dari sebelum, bertanya seperti ini, matematis loh, itu sama dengan apakah sesudah dikurangi sebelum itu positif. Siapa bingung? Menanyakan apakah sesudah lebih dari sebelum itu sama dengan menanyakan apakah sesudah dikurangi sebelum itu positif. Nah, kalau kita buat data selisih, ini misalnya sebelum, ini data sesudah, kemudian ini data. Videonya kok pakai habis barang? Aduh ampun, kenapa begitu? Ini data sesudah, tadi sesudah pakai apa? Sudah pakai S. Hai, poinnya kenapa tadi sudah beli batu, ternyata ukurannya nggak pas. Ini sesudah, ini sebelum, kemudian kita ngitung sesudah dikurangi sebelum untuk setiap siswa. Siswa 1 nilai sebelum 40, nilai sesudah 60. Jadi S dikurangi B 20. Siswa kedua 50, 60, jadi 10. Siswa ketiga tetap. Siswa keempat dari 80 jadi 90. Siswa kelima dari 80 malah jadi 60, ya ora apa-apa. Dan seterusnya. Oke, perhatikan menguji apakah sesudah lebih dari sebelum rata-ratanya sama dengan menguji apakah sesudah dikurangi sebelum itu positif. Jadi, kalau punya data sebelum dan sesudah, kemudian dibuatlah selisih antara sesudah dikurangi sebelum, sesudah dikurangi sebelum, begitu saja. Jadi ada yang negatif, ada yang nol, enggak masalah. Maka kalau ini tadi digunakan huruf lain, yaitu apa ini buku ini ini? Digunakan ini namanya parade, diferensial atau selisih, maka uji ini sama saja dengan menguji apakah rata-rata D, selisih itu loh, positif atau tidak. Direnungkan dulu. Dicerna sebentar, apakah selisihnya rata-ratanya positif atau tidak. Tidak positif itu berarti apa? Tidak positif itu apa, Nak? Negatif. Negatif atau sama dengan nol. Nol, cakep. Oke, Ibu lanjut dulu. Jadi, itu sama saja dengan menanyakan apakah mu D-nya, apakah mu D-nya lebih besar dari 0 ataukah kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau ini persoalannya, jadi kita seperti uji rata-rata satu populasi, tetapi data yang dipunyai adalah data para selisih. Kalau penelitiannya dilakukan secara sampling, seperti biasa, yang dipunyai adalah data dari sampel sesudah dan sebelum, maka statistik ujinya T
Jadi ini setelah memilih alfa, terserah. Maka di sini adalah statistik ujinya. Apa ini kok kemeresek? Statistik ujinya yang di baris paling bawah itu di tabel 100, di tabel di halaman 305 tabel 10.1 itu. Statistik ujinya adalah T apa? Parade tadi di rata-rata. Nah, dikurangi D0 dibagi simpangan baku parade dibagi akar N. Apa ini masing-masing ini? D-nya adalah, sorry. Ibu kehabisan baterai sebentar ya. Lupa. Oke, Ibu sudah balik. Apa keterangan masing-masing? D ini, sini ya, keterangannya di sini, sorry. D-nya ini adalah rata-rata para selisih tadi. Para S dikurangi B. Ini loh, di rata-rata. Simpangan baku D. Jadi ini simpangan baku para selisih tadi. Kalau selisihnya disebut dengan D. Oke, nah, N tentu saja ukuran data. Dalam contoh ini, D0-nya sama dengan 0. Ini loh, D0. Soal lain, apakah D0-nya harus sama dengan 0? Tidak juga. Soal bisa saja D0-nya itu tidak 0. Oke, misal Ibu beri contoh. Sebuah diet untuk menggemukkan loh ya, aja menguruskan. Engko sing rada-rada gemuk-gemuk tersinggung. Sebuah diet untuk menggemukkan dikatakan berhasil apabila rata-rata sesudah itu lebih dari sebelum, tetapi lebihnya itu misalnya minimal 10 kilo. Ya, sesudah dikurangi sebelum, menggemukkan tadi, sesudah dikurangi sebelum, itu tidak cukup dengan lebih besar 0. Tetapi sesudah dikurangi sebelum, misalnya lebih dari 10. Maka D0-nya itu 10. Paham Mbak ya? Kalau sekedar apakah sesudah lebih dari sebelum, itu berarti tadi kalau sekedar mu sesudah apakah lebih dari mu sebelum, sama saja dengan apakah mu sesudah dikurangi mu sebelum positif. Sama saja mu sesudah dikurangi sebelum positif. Tapi soal lain bisa bertanya, apakah mu sesudah dikurangi mu sebelum itu lebih dari 10, baru namanya berhasil. Dia menggemukkan. Nah, terapinya itu dianggap berhasil kalau lebihnya itu setidak-tidaknya 10 kilo. Oh, kan begitu. Jadi ini bisa tidak 0, tetapi boleh 0. Oke, Mbak Mas, ini adalah tentang pengamatan berpasangan. Bisa satu orang diukur 2 hal, bisa
satu hal diukur dari dua orang yang berhubungan atau berpasangan. Contohnya apa sih? Misalnya rata-rata tinggi badan ayah dan anak lelakinya pada umur 25 tahun. Misalnya. Tentu percobaannya ini ayah, ini anaknya, datanya tingginya berapa. Ini ayah, ini anaknya, data tingginya berapa, dan seterusnya. Oke, Mbak Mas. Ibu ingin kalian mencoba mengerjakan soal yang sederhana aja. Coba ke buku. Ada soal nomor 20 di halaman 312. Oke, Ibu stop sharing dulu sebentar. Perhatikan soal di halaman 312. Ini soal pengamatan berpasangan. Tapi kok urusannya ban ya? Urusannya ban ini kurang cantik. Apain ngurusi ban gitu ya? Oke deh, Ibu bikinin soal sebentar aja. Sebelum dan sesudah. Oke. Ini Mbak Mas, soal sederhana. Biar gampang hitungnya. Sebelum dan sesudah, itu nilainya. Ada 40, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hanya untuk latihan. Subjek penelitiannya disederhanakan, misalnya memang rombongan belajarnya itu hanya 10 orang. Karena apa? Pada kesempatan ini, Ibu terutama hanya mengutamakan Anda mengerti bagaimana mengerjakannya. Oke, kita belum sampai cek normalitas dan semuanya. 10 siswa, ini adalah nilai sebelum dan sesudahnya. Maka pertama yang harus Anda kerjakan apa? Tadi, H0-nya adalah apakah rata-rata sesudah, kenapa keluar garisnya begitu? Sebentar. Sayang, kucingnya dengar suaranya Ibu kenceng-kenceng, udah deh. Oke, pakai alfa 2,5%. Statistik ujinya apa tadi? T, yaitu rata-rata dari D dikurangi D0-nya 0 dibagi S-nya D per akar N.
Rata-rata D-nya mana? Ayo bikin D dulu. D-nya adalah B dikurangi S. Ada yang 0, ada yang negatif, gak masalah. Kalau kita sudah punya data ini, maka dari kolom ini Anda bisa menggunakan Excel, gak masalah. Hitunglah berapa rata-rata dan simpangan bakunya. Tapi sebelumnya ditulis dulu kriteria keputusannya apa. Karena ini lebih dari, maka titik kritisnya hanya ada 1 di ujung kanan. Betul, tak kira kok jawab ujung kulon. Gitu enggak, ya bisi Banten. Oke, sebelah kanan. Betul. Jadi nanti Ibu akan kembali ke lembar ini. Kalau Anda tulis datanya, Ibu ke sini dulu sebentar. Langkah keempat adalah kriteria keputusannya. Kita mengatakan apa tadi? H0 ditolak jika T-nya lebih dari T 0,025 derajat bebas 9. Yaitu N kurang 1. Nah, diperjelas, yaitu jika T, aduh, ini ngopo ini kalau kesinggol. Yaitu yaitu halo, Volvo ini antik deh. Yaitu apa sih? Hai. Yaitu jika T lebih dari lihat di tabel T. Setelah itu baru diketahui N-nya berapa tadi? Rata-rata para selisih hitung dulu. Simpangan baku para selisih hitung dulu. D0-nya sama dengan 0, dari situ hitung. Sudah, urusannya tinggal membandingkan nilai T yang dihitung dari data dengan nilai T dari tabel. Dicoba beneran ini datanya. Ibu bacakan kalau tulisan Ibu kurang jelas karena nulisnya di layar ini. Coba simak. 40, 50, 60, 70. Angka 7 Ibu jelek. 80, 60, 90, 70, 80, 100. 50, 60, 70, 70, 70, 80, 100, 70, 90, 90. Tahu Mbak Mas apa yang harus dikerjakan? Silakan. Boleh ngomong-ngomong sesama Anda layaknya di kelas. Siapa tahu apa yang Ibu katakan kurang jelas, Anda boleh saling menanyakan. Bu, mau tanya. Ya? Itu yang rata-rata jadinya B dikurangi S, B-nya itu jadi sesudah nggih, Bu. Tadi di awal B-nya belum. Iya. D-nya itu sesudah dikurangi sebelum. Ngono ya tadi ya. Sip, oke, Ibu ganti dulu sebentar. D-nya apa, Nak? Contoh ini adalah sesudah. Nah, D-nya adalah sesudah dikurangi sebelum. Itu ya. Oke, D-nya adalah sesudah dikurangi
sebelum. Terima kasih koreksinya. Ada koreksi Mas Mbak yang lain, D-nya adalah sesudah dikurangi sebelum. Bu, mohon maaf mau tanya. Ya? Bu, ini berarti D0-nya masih tetap pakai 0 ya, Bu ya? Iya, karena hanya bertanya apakah selisihnya lebih dari 0 atau tidak. Berarti bilangan yang dihipotesiskan adalah 0. Data hanya 10 begini, Anda bisa keluarkan rata-rata dan simpangan baku masing-masing, itu di Excel ada ya, cuman 10 ini. Tapi kalau mau ngitung manual ya oke, tapi kalau penelitian nanti ya jangan menghitung manual. Bahkan soal seperti ini kita akan menggunakan yang namanya pengamatan berpasangan. Mumpung Ibu ingat, nampaknya minggu besok itu harus praktek dulu. Jadi Anda siap, tentu kalau Excel lazimnya ya adalah di laptop Anda, SPSS-nya. Kita akan praktek yang sederhana seperti ini. Ibu demokan. Kalian ngikuti.
Datanya sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke. Oke, Mbak Mas. Pertama, yuk dibahas. Ibu minta tolong didikte, tetapi jangan semua dikte Ibu, nanti Ibu mendengarkannya bingung. Siapa ya sing mau dikte Ibu? Siapa mau dikte Ibu? Angkat tangan. Safila ya, Mbak Safila. Oke, Mbak Safila, sebentar Ibu pindah ke PPT. Pindah. Oke, Mbak Safila, M-nya berapa, Nak?
Bu. N-nya 10. Yes. Betul. Bagi 10 jadinya Coach, apa sing buka? Oke, N-nya 10. D-nya 7. 9,71 timpangan dari para D. Sebentar. Ini kok nempel nulis di sini juga. Ini katutan ini. Oke, sebentar. Balik ke sini lagi lah. Kemana tadi? Hello. Tadi wis ditulis ya. 10 pindah ke layar tadi. 5. 9,71. 71. Data terkecil di antara para D itu berapa, Kena? Para selisih itu yang terkecil berapa? 0. 0. Yang terbesar berapa? 20. 20. Ya. 20. Oke. Ya, sehingga T-nya adalah 5 dikurangi 0 dibagi 9,71 per akar 10. Tapi sebelumnya T tabel dengan ujung 2,5% dan derajat bebas 9, yaitu Nemen 1. Titik kritisnya 2,62. Jadi ini luasnya 0,025 atau 2,5%, dapatnya 2,262. 2,262. Hano ditolak jika T lebih dari 2,262. Ternyata T-nya dapat berapa? 1,628. 1,628. Oke, Mbak Mas yang lain cocok hitungannya begini? Iki nulis koma. Cocok. Iki nulis koma kok ya sakmene gedene to ya ning komputer sik. Hapus jelek. Loh, yang hapus kok jadi hapus lainnya? Halo, sebentar. Apa iki mau? Ya wis lah rasi dadi hapus wis ben. Nah, Hano ditolak jika T lebih dari 2. Ternyata tidak lebih. Jadi Hano cepet. Terima. Nah, ngono lho semangat. Terima.